Oh, bassnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya di Kang Aib Channel. Pada kesempatan video kali ini seperti biasa saya akan berkunjung, tapi kunjungan kali ini saya akan mendatangi ke salah satu pengrajin peci ya, atau kopea yang berada di Dusun Sidangkerta, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pemirsa, kali ini saya telah sampai ke Dusun Sidangkerta, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Tepatnya di sini yaitu tempat pengrajin peci dari bambu. Nah, posko ketahanan pangan Kampung Tangguh Lodaya. Kemudian sebelah sana itu ada tulisan posko ekonomi kreatif Saung Kataji. Untuk lebih jelasnya ya, ikuti ke tempat pengrajin. Nanti saya akan berbincang-bincang menggali informasi seputar kegiatan atau kerajinan yang diselenggarakan di Saung Kataji ini. Yuk. Nah, di sini teman-teman ada pelang Pusat Ekonomi Kreatif Saung Kataji Buhun Kiwari RT 19 RW 7 Dusun Sidangkerta, Ujung Timur Panjalu Ciamis. Nah, di sini sudah terlihat ya, di rumah kreatif ini ada angklung ya, ini berbagai ukuran. Ini dibuat di sini juga ya. Ya, maklum di tempat pengrajin ini banyak bahan-bahan juga, dan ini ke dalamnya, dan saya akan masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman, Alhamdulillah. aduh, Masa langsung saya alhamdulillah. Nah, ini pemirsa bersama Pak Upen Suhendar, salah satu pengrajin peci dan awi bambu. peci Awi Kataji. Peci Awi Kataji. Iya. Nah, sebelum berbincang-bincang sama Pak Upen, saya akan shoot dulu ya, lihat-lihat di sini produknya. Ini produk asli Panjalu ya, Kang? Iya, Desa Ujung Tiwu. Desa Ujung Tiwu. Ini asli ya, produk anak negeri, teman-teman. Nah, ini salah satu karya seni yang sangat luar biasa ya. Peci Kataji berbahan bambu. Kebetulan ini ada pesanan dari konsumen. Ini spesial ukurannya. Ini tingginya 15 cm. Tapi nomor peci nomor 7. Oh, bisa custom juga ya, Ya, Pak? bisa sesuai dengan pesanan aja. Nah, ini nanti akan seperti ini. Yang sedang musim itu kopiah jangkung. Ya, cuman ini tinggal finishing di sulam. Oh, iya ya. Ini benangnya juga menggunakan bambu juga. Ini bilahan bambu yang ini kayak benang nantinya. Jadi disuir seperti ini. Nah, ini bisa dipakai benang untuk jahit ininya. Ya. Jahitannya ya. Ini murni, ini bambu full 100%. 100% bambu ya, Kang. Pemirsa, alhamdulillah saya di sini sudah bersama Pak Upen ya, salah satu pengrajin peci bambu ya, yang terbuat dari bambu yang seperti saya pakai ini. Nah, Pak, ngomong-ngomong, kerajinan peci bambu ini sejak kapan diproduksi?
pertama itu tanggal 23 Agustus 2020. Jadi lebih dari 1 tahun sekarang. Jadi sudah 1 tahun Iya. ya. Awal mula terinspirasi peci bambu ini gimana Pak? Banyak ininya, sebetulnya ada sejarah. Ya. Pertama ada cerita kan, kita jangan pelit untuk berbagi. Betul. Kita harus banyak menginfakkan, mengsodakohkan, apalagi di di perjuangan Islam lah. Ya. Intinya ini terinspirasi sejak 1 Muharram. 1 Muharram. 1442 kalau nggak salah, ya Hijriah. Jadi intinya saya itu kan di sini di rumah saya ini dipakai kegiatan untuk pawai obor, memperingati PHBI, yaitu 1 Muharram. Nah, para santri dan masyarakat di sini saya dibuka, mangga silahkan bikin bahan seadanya dari saya, sampai ke saya juga nyumbang untuk minyak tanahnya, dan bambu mangga ditebang di kebun saya dan diproduksi di sini. Yeah. Nah, mungkin sedikit dari manfaat saya setelah mengabdikan, terus mensodakohkan apa yang saya bisa dan yang ada di sini. Besoknya saya jalan-jalan ke hutan bersama teman ke kebun dan melihat satu bekas orang ngambil tali buat Kerajinan buat gitu. buat mengikat kayu atau mengikat rumput. Ya. Saya kurang tahu. Yang penting itu ada bambu tergeletak, bahkan masih berdiri setengahnya. Itu kan ruasnya panjang, Ya. si batang bambu itu. Nah, setelah itu sama teman, Mang Akin, coba itu potong 1 ruas, akan saya ulik katanya, kata saya itu. Terus sambil duduk menyandar masih ingat saya itu menyandar di pohon pinus, dan saya bilah-bilah terus bambu. Saya berpikir ini harus manfaat. Ya. Ini jangan sampai terbuang. Nah, setelah dibilah tipis, saya bagi 2 dan dilebarkan. Terus saya lingkarkan ke atas kepala saya. Terus ke teman saya suruh, Langsung kepikir jadi kopiah gitu. Makin coba fotoin. Pas dilihat hasil fotonya, ini mantap kayaknya buat peci. Ya. Nah, wah, udah. Sepulangnya dari kebun, karena masih ada sisa bekas pawai obor itu, dua batang bambu, saya potong-potong dan saya terus diulik, menjadikan suatu inovasi membuat peci dari bambu dengan tidak menggunakan anyaman. Ya. Tapi ini langsung lembaran bambu. Ini dari bambu bahannya. Dari bambu. Nah, saya ciptakan setipis mungkin dan selebar mungkin. Nah, ini berapa senti Pak ininya? Nah, Tebalnya. untuk kalau tebal ini sampai 0,5 sampai 1 mili. Paling tipis 0,5, paling lebar itu 1 mili. Karena kalau terlalu lebar ini akan kaku. Kalau terlalu tipis mudah pecah. Dan alhamdulillah sampai sekarang setelah saya geluti, ini saya bisa menciptakan atau membuat sampai 23 lebih, 20 cm lebih, 23 cm lebih. Ini 23 cm itu satu bambu, satu Ya, lingkaran ruas, bambu, satu lingkaran bambu. Berarti ini ukurannya bambu agak besar. Nah, ini tidak ada sambungan. Iya, betul. Ya, kalau ini kan masih agak kurang lebar nih. Hmm. Nah, ini bambu apus namanya, atau bambu ikat, bambu tali lah. Bambu kalau tali kita, ya. Bambu tali. Awit tali gitu ya. Kalau awit tali kan di istilahnya bambu apus. Bambu apus. Oh, nama itu nama Indonesianya Ya, nama apa? Indonesianya bambu apus. Yang banyak di kita itu bambu apus, bambu betung ya. Nah, sehingga seperti inilah. Ya. Dari tanggal 23 Agustus saya terus sampai sekarang menggeluti peci dan berinovasi berbagai warna, bentuk, dan variasi anyaman. Nah, untuk pasaran ya, untuk memasarkannya gimana ini, Pak? Sementara Apa memang khusus ada santri dari kalangan pesantren Ya. ngedrop gitu, atau misalkan apa namanya borong gitulah?
sampai mana gitu? Sampai saat ini memang saya hanya baru piece to piece, baru melalui sosial media di grup saya, Ya. yaitu melalui WA dan Facebook. Untuk konsumen kayak tadi produk pesanan massal itu Ya. belum ada. Belum ada. Karena memang saya juga memberi kesempatan peluang kepada rekan-rekan santri-santri yang ada di sini untuk sebagai reseller gitu. Ya. Ikut berbagi lah. Ikut, ya. Jadi dia memasarkan, dia juga punya untung, mangga silahkan gitu. Cuman mungkin kan perlu proses, perlu waktu, dan saya juga harus mempersiapkan dulu produk. Jangan sampai ada pesanan di produk saya kosong Di sini atau kosong, tidak ada. ya. Jadi intinya memperkuat di dalam dulu. Ya. Jadi belum membumingkan keluar. Nah, untuk satu harganya ini berapa? Ada variasi gitu sebagai Untuk harganya. ya untuk harganya. Ya, ada memang karena Tergantung ukuran sesuai juga. dengan pesanan juga. Ini ada standar dan ada spesial. Kalau standar saya hargakan di 60.000 ke atas 60.000. ya. 60.000 lah kalau untuk standar. Kayak seperti ini kan ini standar. Nah, ini standar baik dari tinggi ataupun motif ini standar. Ini saya hargakan 60.000. Sementara kalau ada spesial seperti ini, tingginya ingin 15 cm ataupun di atas 9 cm itu harga spesial. Harga spesial Ya. bisa di atas 60.000 mungkin ya. Di atas 60.000 ya. Nah, untuk proses pembuatan satu hari itu bisa dapat berapa biji, Pak, untuk pembuatannya? Kalau kebetulan yang kerjanya masuk ini sampai 4 orang yang kerja itu bisa menghasilkan 20 peci per hari. 20 peci. Ya. Untuk pekerja sendiri, Pak, di sini ada berapa orang itu yang terlibat masyarakat dalam pekerjaan pembuatan peci ini? Yang rutinnya ada 5. 5. Pertama yang membuat bahan baku. Ya. Ya, saya sebelumnya kan si pekerja itu saya kasih dulu materi, suruh membuat setipis ini. Jadi alhamdulillah untuk sekarang saya tidak banyak menggarap atau membuat. Saya sebagai QC mungkin ya di sini, quality control sebelum di order. Jadi saya cek dulu barangnya apa berkualitas, apa layak untuk jual apa tidak. Jadi insya Allah konsumen jangan ragu, seandainya ada yang minat, untuk kualitas saya jamin ya dari ini. Yang pertama itu dari yang membuat bahan. Itu kalau minimalnya belum ada pemesanan banyak, untuk membuat bahan cukup 2 orang ya sehari, Ya. 2 orang. Yang kedua orang yang membuat rangka. Nah seperti ini. Ini rangka ya. Ini masih rangka. Ya, satu paket ini dengan ininya. Dan nanti disatuin, terus kalau memang ini warnanya layak untuk warna natural, warna klasik, warna bambu, ya sudah tanpa pewarna lagi langsung. Berarti bisa custom juga untuk warna ya. Ya, bisa pesan ya. Misalnya pengen warna di luar daripada coklat dan hitam, mangga silahkan bisa. Nah setelah seperti ini juga masih bahan ya, masih rangka. Nanti kalau ini misalnya karena ini ada noda-noda ini, biasanya ini dikasih warna coklat. Seperti ini ya, Pak. Ya, justru sebetulnya kalau yang warna putih itu berarti bahan bakunya yang bagus. Asli original gitu ya. Asli bambu ya. Nah, Kalau- selain produksi peci bambu, apalagi Pak yang diproduksi di sini? Apa Sebetulnya banyak sih. banyak Kalau saya memang untuk sekarang yang digeluti peci. peci ya? Tapi dari limbahnya ini kan ada 3. Ini kan hatinya bambu, ya. Hati. Kalau hati itu lebih sensitif. Bukan lebih hinis gitu peka. ya? Bukan. Apa itu hinisnya? Ya, kulit bambu ya. Kulit, ya. Kalau kulit bambu saya seperti ini. Oh, aksesoris, dimanfaatkan ya. lagi. Ini kulit bambu, ya. Terus ini dari ujung-ujung bambu kecil, saya potong-potong. Nah, terus ininya apa? Itu apa, Pak? Pakai keset? Bukan, itu untuk wallpaper lah, untuk background Dinding gitu ya, dinding. mungkin. Atau bisa buat meja. Kalau meja di blok semuanya pakai ini kan lumayan bagus. Nah, setelah ini kan tadi SDM-nya yang pertama yang membuat bahan, Ya. yang kedua membuat rangka, yang ketiga setelah bikin rangka kan dibor, ya, dibor dan dicat itu 1 orang, yang ngebor, yang ngecat 1 orang, sama finishing hamplas, ya, hamplas.
Terus yang ending terakhir bagian nyulam. Itu biasanya Nyulam tuh ngaput ya, ngaput ya. Menjahit. Ini yang menjahit ini biasanya anak-anak remaja, istri, cewek. Cewek juga dilibatkan, terus ibu-ibu rumah tangga juga dilibatkan untuk menjahit ini. Ya. Nah, untuk motif sendiri, Pak. Ya. Apa ini satu motif seperti ini? Apa ada motif lain gitu? Nah, di saung kataji ini saya ada ciri khas. Namanya juga ini peci awi kataji. Jadi inilah bentuk dan motif khasnya. Tapi untuk endingnya atau ini variasinya sesuai pesanan. Ini dibuat datar juga bisa rata seperti ini. Oh iya. Ada juga pengen rata mangga. Ya, betul kan? Ini. Oh, bassnya. Pemirsa, jadi Pak Upen di sini selain pengrajin peci bambu, banyak sekali produk-produk yang sudah dibuat yang asal dari bambu. Nah, salah satunya ini seperti ini, alat musik seperti ini. Pak, ini apa namanya alat musiknya? Ini celempung. Oh, celempung. Ya, celempung indung. Hmm. Karena celempung ada celempung renteng yang berjejer, Ya. diatonis, dan ini celempung indung. Nah, ini ada lagi teman-teman. Ini apa namanya, Pak? Seperti ini. Oh, Ryan stick. Ryan. Rain. Jadi, coba deh. Hujan. Air mancur. Di Ini kan supaya seperti air mancur. Nah, gitu. Oh, mantap. Nah, ini ruangannya juga, teman-teman ya. Ini banyak hiasan-hiasan yang terbuat dari bambu. Yo. Ini ada angklung mini dan ini ada juga ular kobra terbuat dari kayu. Akuarium ya, ikan cupang. Nah, ini teman-teman yang klasik itu ada jam, ini terbuat dari bambu juga ya. Nah, ini juga ada di sini ada kepala babegig ya, ciri khas Ciamis. Oh, di sebelah sana juga ada bermacam-macam produk hasil olahan Pak Upen di sini. Nah, ini Kang. Ada juga kempis ya, Kang? Ini korang. Oh, koran. Korang. Ada juga yang bilang kempis, ada. Tapi ini korang ya. Dan ini bambu luperindo. Oh, bulu perindu. Ya. Maksudnya gimana, Dari Pak? bambu itu ada akar. Oh. Karena ada akarnya di sini disebut bulu perindu gitu. Luperindo. Dan saya juga membuat ini nih, karinding. Oh, ada juga karinding. Itu cara menggunakannya gimana, Pak? Saya pengen tahu persis nih. Biasanya saya juga suka denger gitu. Tapi dalam penggunaannya yang jelas itu saya belum melihat. Saya buat ini karinding dua motif ya. Pertama ini karinding toel. Kalau karinding toel ini ditoel. Yang ini. Keren. Nah, kalau karinding toel ini istimewanya atau kelebihannya bisa bolak-balik. Seperti suara gitar juga ya? Saya juga bikin ini diatonis. Ini fish. Itu ada kunci-kuncinya, Ya, Pak? kunci nada fish. Nah, yang ini contohnya ini B. B itu ada ini G. G ini. Ini nanti ini cita-cita saya mau membuat piano bambu. Ini nada do, do tinggi. Nah, ini G, G rendah.
Nah, nanti bisa dicun, bisa dilihat di apa, dikunci nada. Ya. Insya Allah nggak jauh nih. Pak, di sini ada kegiatan masyarakat gitu setiap 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali itu ada kegiatan olahan musik gitu. Kalau lagi aktif di sini 1 minggu 1 kali, setiap malam minggu kita mengadakan latihan dugol namanya, bedug dan kohkol. Ya, ini alat musik dugol. Yang seperti di sana itu. Ya, dan sering juga pentas di acara-acara hajatan. Lumayan lah gitu buat meramaikan. Ini sungguh luar biasa, kaya raya dengan seni ya. Kalau di Sunda itu banyak sekali barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Ini juga ada, saya ciptakan lagi ini. Oh, itu HP ya Pak? Ya. Saya pernah lihat itu. Tentunya kosong ini HP-nya itu nggak untuk momen-momen tertentu lah. Itu dijual juga Pak? Kalau ada yang pesan bisa. Itu harganya berapa itu? Ini sampai ininya aja sampai 1 juta karena ini bahan ininya dari sono keling. Bambu sono keling namanya. Ya, sono keling. Bukan bambu ini, kayu. Kayu sono keling. Oh iya Bang, kayu ya. Ya. Ini tanpa dipelitur, tanpa dipernis juga ini udah mengkilat. Apalagi kalau di ini. Ini sampai 1 juta karena ya proses pembuatan dan bahannya juga udah Rumit mahal. itu ya. Nah, itu dibuat di sini. ya di sini. Berarti bikin wayang juga bisa ya? Bisa, insya Allah. Masya Allah. Karena Sungguh tangan-tangan memang saya kreatif terbatas ini. waktu, ini juga sisa-sisa waktu. Ya. Jadi bisa memanfaatkan waktu yang nganggur gitu Pak ya? Nah, gitu. Kalau di Sunda bilangnya kan memeh sare sore-sore. Nah betul. Ini juga ada nih teman-teman gantungan kunci. Nah selain peci ya, ini juga ya. ada aksesoris Gantungan kunci. gantungan kunci cenderamata. Ya ini bisa diberikan juga ke orang-orang terdekat, orang-orang Atau untuk tersayang. resepsi pernikahan, hitanan, ya, tanda terima betul. kasih gitu bisa. apa namanya cenderamata ya Pak? Cenderamata. Cenderamata. Nah ada itu miniaturnya mungkin ke depan ada. Peci miniatur Rencana, sebetulnya gitu. saya bikin karena lagi dipasarkan. Itu kan ada yang jumbo Pak. Oh ya ini. Ya, Ini buat apa ini? Buat jin mungkin ya. anaknya. Saya terinspirasi bikin ini karena membuktikan bahwa saya bisa membilah lebar bambu seperti ini. Betul. Ini kan bagus ya. Baik, terima kasih Pak atas Ya. informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa yang di rumah juga di mana saja berada. Ya itulah bincang-bincang saya bersama Pak Upen di sini, salah satu pengrajin peci bambu. Ya mudah-mudahan video ini menjadikan video inspirasi Amin. bagi teman-teman di mana saja berada, bahwasanya limbah-limbah yang berada di lingkungan kita ini bisa dimanfaatkan ya Pak. Bisa sekali. Tergantung istilahnya ya kekreatifan kita lah gitu. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, sahabat-sahabat, para subscriber di mana saja berada. Ini peluang usaha, peluang bisnis yang sangat menggiurkan sebetulnya gitu. Nah itu ada juga Pak ini. Saya juga buat mic ini dari bambu. Selain peci, ini ada juga mic ya. Ini mic sungguhan Kang. Saya suka pakai ini. Oh iya betul. Nah, sebetulnya Pak banyak yang saya akan tanyakan berhubung durasi Iya, yang betul. terbatas. Insya Allah kita bertemu kembali Pak ya dalam sesi yang lainnya ya. Dan teman-teman mohon maaf mungkin liputan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Jika ada yang dipertanyakan silahkan tinggal komentar saja di kolom komentar. Dan jika teman-teman berminat ya tertarik dengan peci ini, silahkan tinggal hubungi saja kontak yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi langsung ke pembuatnya. Siap. Ya, jadi saya Aib Sarifuddin bersama Pak Upen di sini undur diri dari hadapan teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu kembali dalam konten-konten saya yang lainnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.